Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana sih proses melakukan back propagation. Nah, di sini untuk soalnya, pertama tuh name. Jadi kita tetapkan pakai name sendiri-sendiri. Jadi di sini saya name-nya itu belakangnya itu 33 sebagai sumber angka, lalu dijadikan dua input dan satu output target. Terus ini untuk arsitekturnya untuk 3231, jadi dua output, tiga hidden layer dan satu output. Lalu dinormalisasikan dibagi 100. Nih kayak gini contohnya itu 23 dibagi 100 jadi 0,32 dan seterusnya. Sehingga datasetnya itu untuk S1 pada dataset 1 0,23 lalu X2-nya 0,88 dan targetnya 0,33 dan dataset 2-nya 0,38 X2-nya 0,80 dan targetnya 0,10. Lalu ini learning rate-nya 0,3 dan epoch-nya itu 2. Lalu sukunya tuh random dan di sini tuh untuk penjelasan prosesnya tuh menjelaskan yang bagian barisan sama dataset. Oke, masuk ke webnya yaitu backpropexplorer.lovable.app. Di sini ada alur algoritma backpropagation. Pertama tuh ini inisialisasi bobot awal W, lanjut tahap feed forward, lalu tahap pengecekan. Jadi bila sesuai selesai dan bila mana tidak sesuai maka akan lanjut ke tahap back propagation. Lanjut perbarui nilai tiap bobot dan bias baru. Lalu lagi bila sesuai maka selesai. Bila tidak sesuai maka akan balik lagi ke tahap feed forward. Mulai simulasi. Baik, di sini kita menggunakan dataset custom. Kita hapus karena di sini cuma ada dua dataset. Kita samakan dengan yang ini. Yang ini nih. Jadi X1-nya itu 0,23, X2-nya 0,88 dan targetnya itu 0,33. Lalu ini dataset keduanya 0,38, X2-nya 0,80, lalu targetnya itu 0,10. 0,10. Lanjut, tadi diminta arsitekturnya itu 231. Dua output, 3 hidden layer, dan satu output. Menggunakan fungsi aktivasi sigmoid.
Lalu hyperparameternya untuk learning rate-nya tuh tadi diminta 0,3 dan jumlah epochnya 2. Ini lanjut ke inisialisasi bot-bot. Bob kita menggunakan range-nya tentunya kita cek set. Nah, ini masih bobot dari bot randomnya. Lanjut, lalu ini visualisasi arsitektur jaringan. Nah, ini jadi ini tuh yang ini tuh node yang berbentuk lingkaran ini yaitu disebutnya tuh neuron. Lalu garis yang menunjukkan koneksi antara neuron itu bobot yang ini neuron ini ke sini, ini bobot disebutnya. Lalu di bawah yang ada di bobot nih, ini tuh bias, ini bias hidden dan ini bias output. Lalu fungsi aktivasi yang digunakannya itu sigmoid. Dan kita coba jalankan simulasinya seperti ini. Kita langsung langkah aja. Jadi sini harus disesuaikan dulu ya, karena kita bahas itu dataset satu, jadi belinya di dataset satu untuk epochnya pada bagian epoch satu. Langkah pertama tuh ambil data dan bobot ini. Ya, data inputnya yang tadi yang sudah dikan untuk X1-nya tuh pada dataset satu tuh 0,23 dan X2-nya 0,88. Targetnya 0,33. Lalu ini bobot input dari input ke hidden ini untuk hidden 1 W1 0,378 dan W2 minus 0,283. Begitupun untuk hidden 2 dan 3. Lalu ini bias hiddennya. Terus ini bobot dari hidden ke output dan ini bias outputnya. Lanjut ke langkah kedua, hitung net input hidden layer. Jadi net input itu adalah jumlah weighted sum dari semua input ditambah bias nilai ini belum diaktifasi. Nah, itu untuk rumusnya. Jadi Z hidden sama dengan sigma weight index hidden dikali X index ditambah bias hidden. Perhitungannya ini tuh, ini Z hidden 1 sama dengan kita masukkan weight index hidden. Ini berarti ini 1 berarti ambil yang yang titik 0,378 dikali X1 tadi itu 0,23 yang sudah dimasukkan ditambah ini yang weight weight 2. Nah, ini pada hidden 1 dikali X2-nya tadi nilai inputnya 0,88 ditambah bias hidden yang ini. Lalu lanjutnya tuh dijumlahkan dulu yang pada yang di dalam dalam apa di dalam dalam kurung
Habis itu baru dijumlahkan hasilnya ini untuk jet hidden 1 dengan hidden 2 dan 3. Lanjut ke langkah 3, hitung output hidden layer atau aktivasi. Jadi fungsi aktivasi Sigma itu mengubah net input menjadi nilai antara 0 dan 1. Ini adalah output dari hidden layer. Ini outputnya. Jadi rumus Sigma-nya tuh aktivasi hidden sama dengan 1 dibagi 1 tambah URL pangkat minus jet hidden. Nah, ini untuk URL hidden 1 dibagi 1 ditambah URL pangkat. Nah, ini minus Z1 diambil dari ini. Nah, habis itu dijumlahkan hasilnya ini. Begitupun dengan hidden 2 dan hidden 3. Lanjut, langkah 4 itu hitung net output dan prediksi. Nah, ini untuk rumus net outputnya. Jadi jet output sama dengan sigma bobot hidden dikali aktivasi hidden ditambah bias output. Ini kita masuk. Oh ya, output layer itu menerima nilai dari hidden layer. Dikalikan dengan bobotnya, dijumlahkan, ditambah bias, lalu aktivasi dengan sigmoid untuk masukkan prediksi akhir. Ini untuk keterangannya. Nah, tadi rumusnya udah, langsung perhitungannya. Jadi jet output sama dengan masukkan bobot hiddennya. Nih, nah yang ini. Hidden yang ini untuk A. Hidden 1, dan 2, dan 3. Lalu masukkan aktivasi hidden yang ini. Ditambah, lanjut ini untuk hidden 2, hidden 3. Baru ditambah bias outputnya. Jadi habis itu lanjutnya tuh dijum jumlahkan dulu yang ini yang di dalam kurung, baru dijumlahkan ditambah bias, dan ini hasilnya untuk jet output. Lanjut ke rumus prediksinya sigmoid. Jadi Y aksen sama dengan alpha jet output sama dengan 1 dibagi 1 ditambah URL pangkat minus jet output. Lalu perhitungan prediksinya ini Y aksen sama dengan 1 dibagi 1 ditambah URL pangkat ini dimasukkan dari jet output ke sini. Dan ini hasilnya. Lanjut ke langkah 5, yaitu menghitung error. Rumus mean squared error. Jadi error itu menunjukkan seberapa jauh prediksi kita dari target. Sebenarnya semakin kecil error, semakin baik. Nah, ini rumusnya E dengan 1 per 2 Y real. Y real tuh target dikurangi Y aksen yang ini, yang tadi didapat prediksinya. Yang kedua, untuk perhitungannya E sama dengan 1 per 2. Masukkan targetnya, dikurangi, masukkan yang Y aksen tadi prediksi, lalu dipangkat 2. Lalu ini dikurangi ini yang di dalam ini, lalu dipangkat 2, baru dibagi 2, dan ini hasilnya untuk errornya itu 0,0009.
Lanjut langkah 6 itu hitung delta output. Rumusnya itu delta output sama dengan Y real dikurangi Y aksen dikali Y aksen dikali 1 dikurangi Y aksen. Dan ini untuk perhitungannya itu untuk delta outputnya itu 0,33 Y real tadi targetnya ini dikurangi Y aksen yang ini yang di atas yang di 4 dikali Y aksen dikali 1 dikurangi Y aksen lalu dijumlahkan dan ini hasil untuk delta outnya. Jadi si delta output itu menunjukkan gradient error di output layer. Jadi ini tuh adalah turunan dari error terhadap output dengan mempertimbangkan derivative sigmoid. Lanjut ke hitung delta hidden. Jadi delta hidden itu dihitung dengan back propagation, mengalirkan error dari output layer balik ke hidden layer setiap neuron hidden mendapat porsi error berdasarkan output. Nah, ini untuk rumusnya itu delta hidden yaitu delta output dikali bobot hidden dikali aktivasi hidden dikali 1 dikurangi aktivasi hidden. Nah, untuk perhitungannya ini di hidden 1 untuk neuron hidden 1 kita masukkan delta outputnya. Nah, ini untuk delta outputnya yang ini ya. Kita masukkan kali ini tuh bobot hiddennya dikali aktivasi hidden dikali 1 dikurangi aktivasi hidden. Dijumlahkan dan ini hasilnya. Lanjut, begitu pun dengan hidden 2 dan hidden 3. Lanjut ke langkah 8, itu hitung alpha bobot dan alpha bias atau gradient. Nah, tadi kan udah ditentuin untuk learning rate-nya tuh 0,3 ya. Nah, ini untuk menentukan menghitung bobot yang dari hidden ke output. Contoh, alpha alpha bot hidden sama dengan learning rate kali delta output dikali aktivasi hidden. Nah, ini masukkan learning rate-nya 0,3 kali delta outputnya dikali aktivasi hiddennya yang tadi yang bilang angka berapa ya? 3 kalau nggak salah. Dijumlahkan dengan ini hasilnya untuk hidden 1 hidden 2 segini dan hidden 3 segini. Lalu ini untuk menghitung bias output. Itu rumusnya tuh learning rate dikali delta output. Kita masukkan learning rate-nya dikali ini sama dengan ini maksudnya. Lalu ini hitung input dari input ke hidden. Nah, ini rumusnya tuh learning rate kali delta hidden kali X index. Nah, masukkan dulu ini untuk hidden satunya 0,3 kali delta hiddennya tadi nanti delta hiddennya 0,00798 kali tadi X1-nya tuh yang paling atas tuh data inputnya tuh kan 0,23 dan ini hasilnya. Lalu lanjut yang X2-nya ini itu pun dengan hidden 2 dan hidden 3. Lalu ini untuk
menghitung bias hiddennya, yaitu nomor satu, learning rate dikali delta hidden. Dan untuk hidden satu, learning rate-nya 0,3 kali delta hiddennya yang tadi. Ini hasilnya dengan hidden 2 dan hidden 3. Jadi si gradient itu menunjukkan seberapa besar dan ke arah mana bobot harus diubah. Learning rate dan untuk learning rate untuk mengontrol ukuran langkah perubahan. Lalu ini langkah 9, update bobot dan bias. Untuk rumusnya tuh weight baru sama dengan weight lama ditambah alpha weight. Nah, ini untuk update bobot yang dari hidden ke output. Ini untuk bobot hidden 1. Nilainya segini. Lalu ini yang apa yang tadi telah dijumlahkan dan nilai juga dengan hidden 2 dan hidden 3. Lalu ini untuk hitung bobot yang dari input ke hidden. Ini untuk hidden 1 nilai segini. Nilai apanya segini dijumlahkan. Ini hasilnya itu dengan yang hidden 1 X yang bagian X2-nya segini dan seterusnya. Ini biasnya pada bias output, terus bias hidden 1, hidden 2, dan 3. Nilai lemanya segini, dan ini untuk alpha weight-nya segini, yang baru dijumlahkan, dan ini nilai barunya segini. Dan seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.